Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini tuh temanya tentang kejutan cinta untukmu dari semesta. Jadi hal-hal yang tidak terduga di dalam percintaan. Aku rencananya tuh mau upload ini beberapa hari sebelum sekarang. Aku nggak ngerti ini kapan aku upload. By the way, there's a problem with my wifi. Jadi wifi aku kabelnya digigit kucing. Aku mau upload, aku bikin itu nggak bisa upload karena makanya kenapa aku buat general reading, karena general reading kan itu singkat ya. Kalau misalnya singkat aku masih bisa upload lah. Cuman kalau udah di atas 1 jam, seharian aku kemarin gagal mulu upload. So jadi welcome to Mercury retrograde. Jadi nikmatin aja lah ya. Aku bakalan cek dulu energi kamu saat ini, baru nanti kita lihat kejutannya. So, ini untuk kalian yang baru channel aku, hai. Just sit back, relax, enjoy the video, nonton aja. Aku yang lihat energi kamu, aku yang tarik energi kamu. Jadi siapapun yang klik video ini, aplikasikannya untuk diri kamu, dan kapanpun kamu nonton video ini, aplikasikannya momen kamu nonton, okay? There's spirit guide, angel divine power, like God in your says, give permission and protection to the people who watch this video. Tell me about their current energy right now. Okay. Di sini ada energi fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Cuman kalau aku ngomongin soal zodiak, jangan terpaku sama zodiaknya. Ada Pisces, Scorpio, Cancer. Untuk kalian yang feminine energi, kalian punya 2 pilihan. Bisa between fire sign atau water sign. Jadi kalau untuk kalian yang maskulin, secara energi saat ini kamu lagi mencoba untuk fokus ke karir, tapi juga mencoba untuk healing perasaan. Di harapan di sini mencoba untuk bertahan sama prinsip. Cuman kalian orang-orang yang kuat bertahan sama prinsip, kalian memegang prinsip, dan kalian orang-orang yang punya knowledge yang bagus untuk mengaplikasikannya di kehidupan kamu sendiri. Adat istiadatnya oke, kamu juga punya integritas yang oke, dan di sini ngebantu kamu banget untuk bisa bertahan. Ini keadaannya sedang bertahan. So, kita lagi jalan ke atas puncak. Ibaratkan kamu kayak gitu. Cuman di sini ada beberapa momen harus mendekatkan diri ke arah spirituality yang dikuatkan. Okay, this is your energy, which is energy balance. Okay, ada desire, ada passion, tapi juga ada sesuatu yang pure, sesuatu yang datangnya dari hati. Kita bakal lihat energi ke depan seperti apa. What will happen to the people who watch this video in the future. 7 of Pentacle ini kayak panen raya. Apapun yang kamu tanamkan, apapun yang kamu tanam itu akan ada hasilnya nanti. 3 of Swords, ada the Judgment. Why the 3 of Swords is here? Okay, ini because yang stuck sama masa lalu, stuck sama mantan, nanti waktunya udah lepasin. Jadi di sini memahami, kalau aku lihat, memahami apapun yang terjadi di masa lalu yang menjadi penahan diri kamu untuk ke depan, ini harus dihempaskan. So, di sini juga ada the 7 of Pentacle. Ini kesabaran membuahkan hasil. Kamu punya ide-ide banyak. Untuk kalian yang berbisnis juga akan jadi ada kelihatan hasilnya. But the Judgment, kalau setiap ada the Judgment, apapun yang terjadi dalam hidup kamu, memang kamu harus ngerasain, because yang judging itu semesta, yang menilai itu semesta dan Tuhan, dan yang menentukan itu yang di atas. Nah, di sini aku lihatnya sebenarnya positive attitude ya toward apapun yang terjadi, which is good. Cuman di sini ada energi rebirth, dan di sini perasaan yang kemarin ngerasa hopeless, let's say aku udah capek soal percintaan, aku udah nggak ada harapan soal percintaan, nah dikasih harapan lagi gitu. So ini 3 of Swords-nya dikalahin sama 3 of Wands, which is knowledge yang kamu punya akhirnya dipentalin sama passion, gairah yang muncul. So kita bakalan lihat ini to cross this.
Kita bakal lihat kejutan cinta dalam waktu dekat. Third spread guide, angel from power like cutting editors. Message about what will happen to the people who watch this video, love life in their future. Ada the Nine of Cups, kejutan cinta untuk for the people who gather this verse. Kejutan cinta. Hey, kalian ketemu sama orang, kalian bersama sama seseorang atau deket sama seseorang yang dua-duanya bingung, kamu bingung, dia bingung. Tapi kayak, kamu tahu gak sih lagunya Rihanna yang We Found Love on a Hopeless Place? Jadi ada momen hopeless dimana kalian berdua bertemu saat momennya benar-benar kayak, aduh aku sedih, terus dianya juga ketemu saat, aduh aku lagi sedih nih, kayak saat momen berdua hopeless. Di situ sebenarnya ada sesuatu yang terjalin di sini. Jadi ngerasa equality-nya sama, ngerasa I found someone lah gitu, I found missing piece di sini. Surprise for them. Di sini ada the temperance. Temperance itu selalu ngomongin soal balance, selalu ngomongin soal healing, selalu ngomongin soal momen-momen menyembuhkan. Tapi di sini also ada the Knave of Pentacles dan di sini ada Six of Cups. Six of Cups. You can be dealing with someone yang older than you atau younger than you. Jadi di sini ada perbedaan usia, but dari the Nine of Cups sendiri, kalau aku lihat puas ya. Di percintaan akan ngerasa puas, ngerasa ini kalau the Nine of Cups muncul, berarti momennya semesta memberikan kamu kesiapan untuk melangkah ke hal yang lebih serius. Jadi dimana yang tadinya masih hai tiba-tiba berubah, oke, aku jadi orang yang serius dan ketemu orang yang serius juga, karena di sini adalah one step closer to having relationship yang memang berkomitmen. Nah, dari the Two of Swords sendiri memang ada kebingungan karena you don't know what apa yang dia rasakan, kamu juga nggak tahu apa yang dia pikirkan. Sama, dia pun seperti itu. You both in the situation, siapapun yang akan kamu hadapin berada dalam kebingungan. But sampingnya ada temperance nih, nanti swords yang ada di kepala akan dicabut. Jadi kebingungan-kebingungan yang sebenarnya membelenggu akan dicabut. Cuman temperance itu, ini ngomongin soal emotional world yang harus seimbang dulu gitu. Sebelum kita having any kind of relationship, any kind of commitment, kita harus bisa sembuh dulu. Ini slow but sure ya, Knave of Pentacles. You can be someone yang memang perjalanan cintanya slow banget, atau kamu berhubungan sama orang yang lelet. Jadi harap sabar. So di sini also ada the High Priestess. There's a lot of secrets. Jadi banyak banget secretsnya. Jadi hubungan kamu, kayak percintaan kamu banyak secretsnya. Kamu bisa saja orang-orang yang memang punya intuisi yang bagus, jadi banyak hal yang kamu hiding, atau sebaliknya, kamu berhubungan sama orang yang punya banyak secrets karena memang dia punya intuisi yang kuat. Dia harus menahan gitu. But the High Priestess ini juga ngomongin soal love life yang memicu kebangkitan spiritual. Jadi yang tadinya kamu it's all about material things, all about duniawi lah, nanti saat bertemu sama orang ini akan lebih mencoba untuk gali lagi. Di luar sana ada banyak hal di luar dari having fun, di luar dari material things loh gitu. Jadi memacu untuk pengetahuan spiritual, kebangkitan spiritual, atau bahkan hal-hal yang memang berbau tabu dalam kehidupan. Jadi mungkin ada pembelajaran hidup lagi. Jadi yang tadinya kita ngerasa orang itu nggak boleh ada sisi negatifnya, ternyata saat bertemu, sisi negatif itu memang harus ada di manusia loh ya. Jadi bukan hanya sisi baiknya saja, sisi negatif itu untuk menyeimbangkan. Jadi belajar untuk memahami, dan ini juga keseimbangan. Temperance sama the High Priestess, dua energi ini selalu seimbang gitu, pasti ada positif dan negatifnya gitu. So aku bakalan lihat lagi, kita konfirmasi about surprise from the universe for your love life.
surprise from the universe about your love life. There's someone that obsessed with you di sini untuk yang feminine. Kalau aku lihat kamu bakalan berhubungan sama lebih dari satu orang, but yang lebih dominan ada. Dia adalah seseorang yang dasarnya pemimpin. Di sini ada the emperor. Dia orang yang kokoh, orang yang kuat, nggak gampang dipengaruhi sebenarnya. Kamu bakalan ngelihat dia adalah seseorang yang tahan banting, tapi dia the way this person looking at you, jadi dia tuh bener-bener kayak memantau gitu. Bisa secara harafiah dia melihat kamu dengan pandangan yang kayak elang, atau secara metaforanya dia memandang kamu dari jauh, melihat gerak-gerik. Cuman dari energi the emperor juga nunjukin untuk kalian yang maskulin, kejutan cintanya adalah kalian hatinya terketuk untuk bertanggung jawab, terketuk untuk bertanggung jawab. Di sini another two of swords. Ini sesuatu yang surprise ya. Kamu nggak bisa kayak menggambarkan perasaan kamu. Di sini kayak yang dikasih untuk yang maskulin adalah perasaan sebenarnya. Kamu tidak pernah merasakan perasaan ini sebelumnya, gitu. Dari the King of Wands sendiri, there's some desire yang besar sekali. Ini ada yang kepo-kepo, ada yang kepoin sosial media kamu, atau ada yang kamu kepoin di sini. Cuman dari energi the Five of Swords, memang banyak perbedaan kalau aku lihat. But kalau kamu put it on logic aja, perbedaannya emang nggak ada sama dengannya, nggak ada hasilnya, atau tidak ada benefit, atau tidak ada hal positif. But saat kamu mencoba untuk memahami koneksi ini dengan hati, di situ kamu akan bisa merasakan magicnya seperti apa. Dari the Two of Swords sendiri, ini memang kebanyakan Anda banyak bingung ya, banyak pelin-pelan, banyak mikir. So aku bakal lihat pesan dari Oracle card, message for you, kejutan cinta dalam waktu dekat. Ada keep an open mind, your soulmate may differ from your usual type and expectation. Jadi soulmate kamu kemungkinan memang tidak sesuai sama ekspektasi atau tipe-tipe yang sebelumnya. Yang tadinya tipe aku tuh cowok yang tinggi, ternyata kamu berhubungan sama cowok yang tidak terlalu tinggi. Jadi kadang-kadang ekspektasi bisa secara fisik, secara harapan tidak sesuai nih sama apa yang dikasih sama semesta. But disuruh open mind, okay? Getting to know each other as you reveal your innermost self to each other, your bond deepen. Jadi semakin kamu buka dirimu, semakin koneksinya kuat. Jadi kamu gini, kayak kamu inviting someone ke dalam rumah kamu, tapi kamu pagerin tuh rumah, itu orang gak bakal masuk. Tapi kalau kamu buka, same like you open yourself, di situ akan ada koneksi yang masuk, gitu. So aku bakalan lihat dari sini what you need to know toward this connection. Addiction, codependent, obsession, possession, controlling, has block, and restraint. Jadi trying to jangan control banyak hal. Jika semakin kamu controlling itu, semakin kamu genggam, semakin kamu rengkuh, itu bakalan menyakiti. Tapi kalau semakin kamu lepas, itu bakalan nempel dengan sendirinya. Jadi banyak hal yang tidak bisa dipaksakan. Girl with snake, empath, narcissistic, paradism, being charmed or used, enable, and boundaries. Jadi setting boundaries, healthy boundaries, daripada kamu akhirnya menyakiti diri sendiri. Jangan sampai kamu merugikan diri sendiri. Belajar untuk memakai empati, dan harus tahu self love sama narcissistic it's different. Talking, interest, conversing more, awaited message arrive, text, call, email, hovering. Dalam waktu dekat ada yang akan ngechat kamu, akan ada yang menghubungi kamu. Dan ini basicnya itu dari interest, dari rasa suka. Jadi di sini akan ada sebuah komunikasi lebih lanjut. And then golden mirror, self-absorbed, narcissistic, one-sided relationship, love bombing.
Jadi belajar untuk tidak terlalu, when you love someone, jangan langsung kayak 100% bam 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 kasih semuanya. Harus tahu alurnya, harus tahu when you invest something, that person have to invest the same thing. Jadi sama-sama, ini ada di table kosong, di meja kosong, sama-sama memberikan sesuatu yang sama. Itu sesuatu yang healthy. Jadi harus tahu boundariesnya, jangan sampai crossing the line. So aku bakalan lihat the outcome of the situation. The Hangman sama ada the King of Cups. Nanti ada salah satu jadi pemenangnya, pemenang hatimu. Untuk kalian yang maskulin, kamu akan ngerasa diprioritasin. Cuman kalau aku lihat di sini energinya tenang, santai, damai, dan ini perhubungan yang nggak terburu-buru, nggak yang mengekang, nggak yang menekan. Ada kan hubungan yang nge-push harus gini, harus gitu, harus gini. Ini nggak, ini santai. Ya udah, sesuai kamu, semampunya kamu. But untuk yang feminine, di sini ada pemenang hatimu, dan di sini dia akan lebih bisa involve dalam kehidupan kamu dan sangat memahami diri kamu harus seperti apa, dia harus kayak gimana, dia harus berbuat apa. So di sini ada perspektif yang harus diperbaharui agar tidak menjalin hubungan yang kayak kemarin dengan orang yang baru, dengan peran yang baru, judul baru tapi skenario sama. Jangan sampai seperti itu. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau misal kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau misal kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading, karena ini adalah konsepnya fun reading. Jadi kalau collective reading itu bukan diperuntukkan untuk dirimu saja, untuk banyak orang, untuk kamu aja. Bisa personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Bye!